Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita minggu lalu. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sel dan juga jaringan. Tapi akan lebih kita tekankan pada sel ya. Nanti jaringan akan di-refresh sedikit, tapi akan dibahas lebih detail, baik itu jaringan hewan, jaringan tumbuhan pada pertemuan mendatang. Hari ini kita akan lebih fokus pada sel, membedakan mana yang eukariotik, mana yang prokariotik, mana yang sel hewan, mana yang sel tumbuhan, dan juga tentang organel di dalam sel. Gitu ya. Oke, mari kita mulai saja perkuliahan kita kali ini. Ini tentang organisasi kehidupan. Sudah kita pahami bersama bahwa dalam biologi itu paling kecil struktur yang kita pelajari adalah sel ya. Sekalipun dalam sel itu ada organela, tapi struktur yang kita anggap sebagai kesatuan fungsional dan juga kesatuan struktural adalah sel. Ya, nanti kita lihat sejarahnya kenapa si sel ini yang kita anggap sebagai kesatuan struktural dan kesatuan fungsional, sekalipun dalam sel ini ada berbagai macam organela. Kemudian sel ini nanti akan bergabung menjadi jaringan. Kemudian jaringan akan menyusun organ, organ menyusun sistem organ, hingga nanti masing-masing sistem organ ini akan bekerja bersamaan membentuk keseimbangan dalam organisme. Organisme berkumpul dengan jenisnya menjadi populasi hingga nanti sangat kompleks dan menjadilah biosfer ya. Nanti hal inilah yang kita pelajari dalam biologi ya, dari tingkat sel hingga nanti tingkat biosfer. Apakah itu sel? Nah, teman-teman sering nih mengatakan sel gitu ya. Tapi apakah itu sel? Ya, apakah tubuh kita terdiri dari bermacam sel dan jumlahnya banyak? Ataukah hanya satu tipe sel? Ataukah seperti apa ya? Tubuh kita, manusia dewasa itu memiliki jumlah sel kurang lebih ini ya 75 triliun sel. Ya, nanti penyebut beda-beda ya. Tidak hanya satu tipe sel tapi juga mempunyai banyak tipe sel. Secara garis besar dibedakan jadi sel tubuh dan juga sel gamet ya. Itu untuk memudahkan ketika nanti kita mempelajari mengenai pembelahan sel. Di mana sel tubuh itu sel autosom itu akan mengalami pembelahan secara mitosis. Sementara sel gamet nanti akan mengalami mitosis juga iya dan meiosis juga iya. Jika kita telah nih dari kita kecil dulu, kita lahir ya, kita bayi, kemudian kita SD, SMP, SMA hingga sekarang gitu ya, kita akan mengalami penambahan tinggi badan yang paling gampang diamati ya, ataupun penambahan berat badan yang lebar ke samping gitu ya. Mengapa kita mengalami penambahan tinggi badan dan juga penambahan lebar badan seperti itu? Ya karena sel kita bertambah secara volume dan juga bertambah secara jumlah ya. Bertambah secara jumlah jelas karena sel kita mengalami pembelahan secara mitosis untuk sel tubuh tadi ya. Dari jumlahnya kita akan mengalami penambahan sel tulangnya ya, terutama kalau masalah tinggi dia akan mengalami penambahan hingga tingginya akan mencapai tinggi maksimal ya. Dalam teorinya sih sampai usia 20 tahun ya, jadi kita mendapatkan nutrisi yang tepat, penambahan tinggi itu akan bertambah dan berhenti hingga usia 20 tahunan ya. Dan jumlah sel kita berjumlah sekitar 75 triliun sel. Begitu pula ketika kita mengalami sakit, akan ada recovery tubuh kita yang memperbarui sel-sel yang rusak. Nah, sel tubuh kita itu sangat bervariasi dari ukuran, bentuk, dan juga fungsinya. Di sini saya tampilkan dua jenis sel yang bentuk, ukuran, dan fungsinya sangat berbeda. Yang sebelah kiri ini ada sel syaraf, sebelah kanan ini adalah sel darah ya. Yang kita tahu dalam sel darah pun itu dia mempunyai tipe dan juga fungsi dan juga bentuk yang berbeda. Yang merah-merah ini jelas bisa kita identifikasi sebagai sel darah merah. Yang putih-putih ini adalah sel darah putih. Yang bentuknya kepingan-kepingan ini adalah trombosit ya, atau keping darah. Untuk sel darah merah, ciri utamanya adalah bentuknya cakram bikonkav ya, dia bulat tapi gepeng di bagian tengahnya. Untuk darah putih, dia mempunyai bentuk yang bervariasi, ada yang granuler, ada yang agranuler,
ada yang punya satu lobus, dua lobus, atau banyak lobus. Kemudian ada sel darah yang bentuknya keping-keping darah, trombosit itu ya, keping darah. Untuk sel darah kan dia bentuknya bulat ya, kita tidak perlu membayangkan hal yang susah ketika kita melihat sel darah. Tapi ketika kita dihadapkan dengan sel saraf seperti ini, kadang-kadang kita bingung. Nah, ini sel saraf karena bentuknya seperti ini ya, dia punya dendrit, dia punya badan sel, dia punya akson, di mana akson ini pun ada bagian yang terbuka, ada bagian yang tertutup oleh sel swan. Tapi ini tetap disebut sebagai satu sel seperti ini tuh ya. Dimana fungsinya juga beda. Di mana sel darah merah untuk transport oksigen, transport nutrisi, tapi untuk sel saraf dia untuk menjalankan impuls saraf ya. Ini baru dua tipe sel yang ada dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada banyak sel lagi ya yang jelas fungsinya berbeda, ukuran berbeda, bentuk yang berbeda. Sel ovum ya yang punya hanya betina, dia adalah sel gamma betina, ukurannya ada 140 mm. Ini kalau pada manusia ya, kalau pada hewan tertentu juga dia pasti ukurannya menyesuaikan ukuran tubuhnya. Untuk eritrosit 7,5 mikrometer, kecil-kecil sekali ya. Sel otot polos itu 20 hingga 500 mikrometer, ukurannya sangat kecil sehingga jika kita ingin mengamati sel-sel ini harus dibantu dengan alat yang namanya mikroskop. Untuk pembuatan preparat dari berbagai jenis sel sendiri dipelajari dalam mata kuliah tersendiri ya, karena saking rumitnya perbedaan masing-masing sel maka perlakuannya pun juga berbeda. Masing-masing perlakuan ini akan dipelajari dalam mata kuliah mikroteknik jika teman-teman nanti mau mengambilnya atau sudah mengambilnya ya, tentang berbagai wawasan cara pembuatan preparat. Untuk mengamati sel-sel ini di bawah mikroskop kita butuh ilmu tersendiri namanya mikroteknik. Oke, ini sejarah sel. Untuk pertama kali sel itu diamati pada abad ke-17 oleh Robert Hooke, di mana teori yang terkenal dari Robert Hooke adalah teori sel gabus. Dia mengamati sayatan gabus dan melihat di dalamnya ada rongga ataupun ada ruang yang disebut sebagai sel ya. Untuk praktikum dulu ketika teman-teman di bangku SMA mungkin sering mempraktekkan menggunakan sel gabus ya, dimana pada praktikum ini hanya ingin memperlihatkan bahwa dalam sel gabus itu terdapat ruangan, sehingga satu ruangan itu nanti disebut sebagai sel. Dilanjutkan oleh Robert Brown pada tahun 1831, di mana Robert Brown ini mengemukakan bahwa sel ini merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, kemudian di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Lebih detail dibandingkan dengan Robert Hooke tadi, untuk Brown ini sudah mengatakan bahwa terdapat membran khusus nih yang membatasi dari satu sel dengan sel yang lainnya. Dan di dalamnya sudah ada cairannya yaitu protoplasma, di mana di kemudian hari nanti satu persatu akan ditemukan yang namanya organela. Tahun 1839, seorang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwann, ini mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel ya. Dia ini ahli zoologi ya, hewan. Dia ini mau mengungkapkan bahwa semua organisme itu tersusun atas sel, baik yang uniseluler ataupun yang multiseluler, semua tersusun dari sel. Kemudian ada lagi penelitian dari Rudolf Virchow, ini tuh mengatakan bahwa sel itu berasal dari sel ya, omnia vivum ex ovo itu ya. Semua kehidupan itu berasal dari sel, dan sel ini juga berasal dari kehidupan sebelumnya, jadi saling terkait begitu ya. Mungkin teman-teman kalau sering bercandaan ayam dulu atau telur dulu gitu ya, ya semua akan berlanjut gitu ya. Makhluk hidup itu dari makhluk hidup itu dari telur dari makhluk sebelumnya itu perkembangan dari telur yang sebelumnya lagi gitu. Jadi bentuk yang berkelanjutan dari asal usul makhluk hidup itu semua berasal dari telur atau dari sel yang sebelumnya ya. Kita kan dari sel gamet berarti ya, itu bentukan
paling sederhana dari makhluk hidup sebelum mengalami perkembangan kan dari pertemuan sel gamet, kemudian nanti akan terus mengalami pembelahan hingga membentuk embrio dan akhirnya berkembang hingga kita yang sekarang ini. Dari beberapa penemuan tadi, maka terdapat 3 teori sel yang utama ya. Ada banyak lagi, tapi yang 3 ini saya angkat. Yang pertama ada sel itu merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Karena dia sudah mempunyai struktur tertentu yang khusus ya, sehingga disebut sebagai unit struktural. Nah, teori ini yang mengemukakan adalah Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Teori berikutnya adalah sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Sekalipun organela itu punya fungsi, tapi dia fungsinya hanya fungsi tunggal ya. Tapi sel dia sudah mampu melakukan fungsi kehidupan, di mana ada yang sebagai pemasaknya, plasida, ada yang penyimpanannya, vakuola, ada untuk pergerakan, gitu ya, ada untuk pemakan sel yang mati, lisosom, ada yang untuk penghasil protein gitu ya. Jadi kesatuan itu nanti membuat satu unit kehidupan terkecil, yaitu sel tadi. Jadi bukan organel yang dianggap sebagai unit fungsional, tapi sel itu. Karena kalau organel itu hanya fungsi tunggal, namun jika sel itu sudah punya fungsi yang saling melengkapi begitu ya, di antara beberapa macam organela. Teori ini dikembangkan oleh Max Kruse tahun 1925 hingga 1974. Kemudian teori berikutnya tentang sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup tadi ya, dari Rudolf Virchow, karena dia mengatakan bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya, jadi saling berlanjut gitu ya, sel dari sel sebelumnya juga dari sel sebelumnya lagi. Omnicellular excellular ini, sel itu berasal dari sel sebelumnya. Penelitinya adalah Rudolf Virchow. Begitu tentang teori sel. Sekarang kita langsung masuk ke intinya, adalah bagian-bagian dari sel. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup, di mana di dalamnya itu sebenarnya masih mengandung organela. 3 bagian utama dari sel itu adalah membran sel nih ya, sebagai pembatas antara sel satu dengan sel yang lainnya, kemudian sitoplasma dan juga nukleus. Kenapa bukan dinding sel? Karena perlu kita ingat tidak semua sel itu mempunyai dinding sel. Jadi membran sel itu semua sel pasti punya. Kemudian cairan tempat selnya berada, sitoplasma, dan juga intinya yaitu nukleus. Karena inti ini adalah sebagai pengatur kehidupan dari sel, maka keberadaannya sangat penting. Untuk organel yang dimilikinya itu seperti mitokondria, Golgi, RE, ribosom, peroksisom, lisosom, di mana semua organel ini bisa kita temukan dengan mudah pada sel yang eukariotik ya. Sementara pada prokariotik itu tidak semua organela kita temukan. Nah, kita pelajari apakah perbedaan dari prokariot dan eukariotik. Makhluk hidup itu berdasarkan jumlah selnya, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi ada makhluk hidup yang satu sel tuh, satu aja, tapi dia hidup. Misalnya apa? Amoeba, bakteri ya. Dia satu sel penyusun hidupnya, tapi disitulah dia tempat dia pencernaan, tempat dia ekskresi, tempat dia menyimpan energi, semua dilaksanakan dalam satu sel hidup itu. Pada mikroba, pada bakteri kan dia cuma satu sel hidup. Kemudian untuk tingkatan takson yang lebih tinggi, manusia misalnya, mudah untuk kita amati, tubuh kita sendiri itu tersusun dari multisel, banyak sel, tumbuhan, hewan. Contoh dari organisme yang multisel. Oke, ini mari kita mengerjakan kuis yang part 1. Silakan teman-teman melihat di sini saya tampilkan ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Manakah yang sel eukariotik dan manakah yang sel prokariotik? Oke, nanti akan kita bahas lebih detail. Sekarang kuisnya adalah sebutkan 3 perbedaan dari sel eukariotik dan sel prokariotik ya. Waktunya 5 detik untuk mengerjakan ini. Oke, mari kita bahas langsung saja. Untuk sel prokariotik di gambar ini dulu, mari kita telah manakah sel yang prokariotik dan manakah sel yang eukariotik.
di mana gambar pertama ini merupakan sel prokaryotik dan gambar yang sampingnya adalah sel eukaryotik. Nah, dua gambar ini sudah terlihat perbedaannya ya, di mana sangat simpel sel yang prokaryotik dibandingkan sel yang eukaryotik. Jelas karena organel yang dimiliki pun berbeda. Nah, bisakah teman-teman menyebutkan 3 perbedaan pada sel eukaryotik dan juga sel prokaryotik? Mari kita lihat. Perbedaan utama dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik adalah letak dari membran intinya. Pada eukaryotik dia sudah punya membran inti, jadi dia punya pembungkus intinya supaya lebih aman. Sementara pada prokaryotik dia tidak punya pembungkus membran inti, intinya itu tersebar dalam sitoplasmanya atau mengumpul bersatu bagian tapi tidak dilingkupi oleh membran inti yang lebih spesifik di dalamnya. Kemudian untuk organelanya pun juga berbeda. Pada prokaryotik, ya, bisa kita lihat dia membran plasma punya, sitoplasmanya cairannya ada, ribosom ada karena dia sebagai penghasil protein ya, dinding sel ada, mesosom ini bentukan sederhana dari mitokondria ya. Jika dalam eukaryotik itu punya mitokondria sebagai penghasil energi, tapi untuk sel prokaryotik dia punyanya dalam bentuk mesosom. Jadi dia bentuk mitokondria yang sederhana. Nah, mesosom ini pada prokaryotik ada, tapi pada eukaryotik tidak ada. Nukleus itu ada pada prokaryotik ya. Eu pun juga ada. Nah, sementara organel lebih tinggi seperti RE, lisosom, badan Golgi, mitokondria dan mikro, si prokaryotik tidak punya, yang punya adalah eukaryotik. Begitu ya. Nah, nanti kalau keluar dalam ujian apa perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik, nah ini teman-teman sudah bisa menjawabnya. Oke, lanjut ke quiz part 2 ya. Sebutkan organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan dan organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Seperti halnya pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, sel tumbuhan hewan ini sekalipun mereka sama-sama sel yang eukaryotik, tapi mereka punya perbedaan atau punya organel yang berbeda. Di mana pada sel hewan itu tebak manakah yang sel hewan ini ya. Yang bentuk lingkaran ini adalah sel hewan dan yang kotak adalah sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan dia punya organel yang tidak dimiliki hewan. Begitu pula dengan sel hewan mempunyai organel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Mari kita lihat analisanya seperti ini. Pada sel tumbuhan itu dia mempunyai kloroplas, dinding sel yang tidak dimiliki oleh hewan, yang juga vakuola. Jadi tiga komponen utama pada sel hewan yang tidak dimiliki tiga komponen tumbuhan yang tidak dimiliki hewan adalah plasida, jelas hewan tidak punya. Apa sih fungsi dari plasida? Dia sebagai kompornya atau pembuat makanan. Tapi untuk hewan dia tidak mampu buat makan sendiri sehingga dia tidak punya plasida. Dinding sel tumbuhan punya, makanya bentuknya lebih kotak begitu ya. Untuk hewan dia tidak punya. Kemudian untuk vakuola tumbuhan ini punya, sementara hewan kecil atau bahkan dianggap tidak punya. Sementara sel hewan mempunyai organel yang tidak dipunyai oleh tumbuhan, misalnya lisosom, sentriol itu hanya dimiliki oleh sel hewan, sel tumbuhan tidak ada. Untuk organel yang lain seperti RE, kemudian mitokondria, Golgi itu dua-duanya punya, sehingga tidak saya tulis di sini sebagai perbedaan. Ini hanya organela yang berbeda dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Oke, kita lanjutkan. Untuk perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan cukup jelas ya, di mana ada organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan ataupun hanya ada organel yang dimiliki oleh hewan. Hewan tumbuhan punya beberapa organel yang khusus dimiliki oleh selnya masing-masing. Ya, ini yang hewan, ini yang tumbuhan tadi. Karena tumbuhan punya sel dinding sel, hewan tidak punya, sehingga bentuknya sudah berbeda seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari organela lebih rinci dari masing-masing organela. Yang pertama ada dinding sel. Tadi siapa yang punya? Tumbuhan ya. Untuk dinding sel ini dia terbentuk dari
polisakarida ini untuk tumbuhan ya. Sebenarnya tidak hanya tumbuhan yang punya dinding sel, tadi bakteri juga punya dinding sel, di mana penyusunnya berbeda. Jika tumbuhan ini penyusunnya adalah glukosa, pektin, hemiselulosa, dan glukoprotein. Kalau pada bakteri itu ada peptidoglikan. Jadi penyusunan berbeda, fungsinya sama, yaitu melindungi sitoplasma dan membran sitoplasma. Pada bagian luar dari sel tumbuhan dan juga prokaryotik ini punya dinding sel yang penyusunnya berbeda tadi ya. Jadi tidak semua penyusunnya adalah polisakarida, dan tidak semua penyusunnya adalah peptidoglikan, sehingga perlu dicermati lebih dalam. Pada sel-sel tumbuhan berkayu terdapat dinding sel sekunder yang terletak di sebelah dalam dinding sel primer. Nah, dinding sel sekunder ini mengandung lebih banyak selulosa dan lignin dibandingkan dengan dinding sel primer. Di antara dua buah dinding sel tumbuhan terdapat lamina tengah yang mengandung magnesium dan kalsium pektat ya. Mungkin di sini tidak terlihat ya antara dinding sel sekunder dan dinding sel primernya. Kemudian di antara dinding sel itu nanti ada celahnya yang namanya plasmodesmata ya. Jadi teman-teman kalau Anda mendengar apa itu plasmodesmata, itu celah di antara dinding sel. Jadi jangan bingung nanti. Tapi di sini tidak terlihat ya plasmodesmatanya. Nanti mungkin akan coba diperlihatkan dalam sel tumbuhan yang lain. Oh ini ya. Tadi ini yang saya maksud plasmodesmata seperti ini. Jadi ada celah di antara dinding sel satu dengan dinding sel yang lain. Ada celahnya. Nah, celah ini namanya plasmodesmata. Benang protoplasmik halus yang terletak pada noktah atau bagian sel yang tidak menebal. Ya. Untuk jalur air sendiri, mungkin teman-teman juga pernah mendengar namanya apoplas dan juga simplas, di mana ini merupakan jalur air, di mana ketika jalur apoplas itu dia melalui dinding sel, dilihat warna orange nih ya. Air ini hanya lewat dinding sel, jadi dia tidak masuk dalam sel itu sendiri. Tapi jika jalur simplas, jadi ingat-ingat ya, simplas itu masuk dalam sel. Lihat yang warna biru, dia itu masuk dalam sel seperti ini. Air yang dialirkan dalam tubuhnya ada dua, yaitu simplas dan juga apoplas. Ini untuk dinding sel. Selain dinding sel, untuk melindungi sel juga ada membran sel. Jika dinding sel tadi tidak semua sel punya, untuk membran sel semua tipe sel ini punya, entah sel hewan, entah sel tumbuhan, semuanya punya membran sel ini. Dimana untuk membran sel ini dia tersusun atas dua lapis, maka namanya phospholipid bilayer ya. Kenapa bilayer? B kan dua, karena dia dua lapis ya, ada bagian fosfat dan juga ada bagian proteinnya. Seperti ini, kita lihat ini ada dua lapis ya, kan seperti martabak gitu ya. Lapisan yang atas dan lapisan yang bawah bentuknya sama karena dia hanya bentuk pengulangan, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian bagian-bagian yang seperti ini adalah proteinnya. Kita harus tahu bahwa penyusun paling besar dari sel adalah protein, sehingga dia punya banyak protein, dan juga ada karbohidrat. Rantai-rantai pendek seperti ini adalah karbohidrat. Nah, nama-nama proteinnya itu sesuai dengan posisi protein ini berada. Untuk protein yang dia itu menyembul dari atas ke bawah seperti ini ya, dari atas ke bawah ini kelihatan, maka dia namanya protein integral, dari atas ke bawah itu ada. Tapi jika protein yang hanya ditemukan di atas-atas aja, ini namanya protein perifer. Untuk karbohidratnya juga sesuai dengan lokasi di mana ditemukan. Jika dia menempel pada protein seperti ini, maka namanya glikoprotein, karena dia menempel pada protein. Tapi jika seperti ini, dia menempel pada lipid, maka dia namanya glikolipid, ya. Kemudian pada membran nanti akan ada namanya sistem transportasi, ada difusi, ada osmosis, ada transport aktif, dan juga ada
sitosis. Untuk difusi, karena pengertiannya adalah perpindahan zat larut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Untuk osmosis, perpindahan pelarut dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Sementara transport aktif itu transport yang memerlukan ATP atau energi, dan sitosis adalah keluar masuknya zat itu menggunakan pembungkus membran. Jadi ada exositosis ketika keluar dan endositosis ketika masuk ke dalam. Oke, ini komponen yang penting dari sel, yaitu nukleus. Nukleus merupakan bahan inti yang dibungkus oleh membran inti yang merupakan membran ganda, ya. Jadi dia punya dua lapis membran, makanya disebutnya membran ganda. Di dalam nukleus akan ditemukan DNA yang berfungsi sebagai faktor hereditas dan juga penentu aktivitas selnya. DNA ini tidak sembarangan bisa keluar sel, ya. Seperti ibarat kata teman-teman itu ke perpustakaan melihat skripsi, kan tidak boleh dipinjam dibawa keluar, makanya boleh memfotokopinya untuk bisa dibawa keluar. Begitupun juga dengan DNA. Si DNA ini tidak boleh keluar dari inti sel. Ketika keluar, dia berubah bentuk menjadi RNA, ya. Jadi DNA ini hal yang sangat dilindungi, karena ketika DNA ini mengalami kerusakan, maka akan ada kelainan dalam selnya, maka bentuknya dia adalah difotokopi dalam bentuk RNA jika ingin dibawa keluar dari sel. Dalam nukleus itu terdapat cairan, di mana cairan yang ada dalam nukleus ini disebut sebagai nukleoplasma, yang mengandung enzim, protein, dan juga ion-ion mineral. Pada sel yang aktif melakukan sintesis, protein akan muncul nukleolus yang terdiri dari DNA, RNA, dan juga RNA polimerase, ya, untuk inti. Kemudian untuk sitoplasma, dia merupakan cairan yang mengisi ruangan, ya, di mana semua organela yang hidup itu berada pada sitoplasma ini. Lanjut, ada RE, retikulum endoplasma. Pada RE kita ketahui ada REH dan juga REK, ya. Yang halus dan juga yang kasar. Perbedaannya terletak pada ada tidaknya ribosom. Jika ditempel di ribosom, maka namanya REK kasar. Jika dia tidak ditempel di ribosom, maka namanya REH, retikulum endoplasma yang halus, ya. Untuk retikulum endoplasma sendiri, dia bentuknya yang berkelok-kelok, ya. Jika kita lihat di sini, ya, dia seperti ini, dia yang bentuknya seperti jalan tol ini, ya. RE di dekat inti, ini juga sama, RE sebelah sini dekatnya inti. Untuk RE ini kita ingat kembali, dia hanya ditemukan pada organisme yang eukariotik, ya. Pada prokariotik itu tidak ada, dan dia berupa tumpukan membran yang sering berhubungan dengan membran luar dan membran inti. Secara fisik tidak ada hubungannya antara retikulum endoplasma dengan ribosom, ya. Tetapi secara fungsional terdapat hubungan yang erat. Jika membran bagian luar dari retikulum endoplasma ini ditempeli ribosom, dia fungsinya terkait dengan fungsi protein. Karena ribosom kan menghasilkan protein, maka dia sebagai jalur untuk mentransfer protein. Tapi jika dia tidak punya ribosom, ya, dia retikulum endoplasma halus, maka dia nanti lebih ke fungsinya pada sintesis karbohidrat, lemak, gitu. Jadi fungsinya pun sesuai dengan strukturnya. Lanjut, untuk Golgi. Untuk bahan Golgi ini juga yang memiliki hanya eukariotik, ya, tidak ada pada prokariotik. Organel berupa tumpukan membran ini memiliki ujung-ujung saluran yang menggembung. Jadi kadang ada yang sulit membedakan antara Golgi dan juga RE. Paling simpel kita bedakan, RE itu biasanya dekat dengan inti seperti ini. Golgi agak jauh, ya. Ini RE sebelah sini, Golginya sebelah sini, ya. Sama-sama bentuknya soalnya seperti untayan-untayan jalan begitu, ya. Cuman dia itu ada yang dekat inti, ada yang jauh dari inti. Untuk fungsinya juga berbeda. Pada Golgi ini dia berisi protein dan juga zat-zat lain yang fungsinya untuk mensintesis
retikulum endoplasma. Dia ini lebih ke seperti pembungkus ya. Jika ada bahan yang ingin dikeluarkan dari sel begitu, nah maka sel Golgi pada Golgi ini akan menghasilkan pembungkusnya supaya transfer itu lebih aman begitu ya. Itu fungsi dari si Golgi. Kemudian untuk yang berikutnya ribosom. Nah, ribosom ini kecil sekali. Dia bentuknya yang seperti titik-titik begitu ya. Kita lihat di sini untuk ribosomnya yang bintik-bintik ini ya. Ini ribosom. Si ribosom ini fungsinya sebagai tempat sintesis protein ya. Jadi nanti ketika kita belajar tentang sintesis protein akan banyak membahas mengenai ribosom juga karena dia fungsinya untuk penghasilan protein. Ribosom ini ada yang ribosom bebas, ada yang ribosom terikat. Tadi ketika disebut terikat ketika dia menempel pada retikulum endoplasma. Kemudian ada peroksisom. Nah, peroksisom ini dia banyak mengandung enzim katalase karena dia fungsinya mengkatalisis H2O2 yang berbahaya bagi tubuh hidrogen peroksida itu ya. Pada organ tertentu dia itu akan lebih banyak dihasilkan atau ditemukan peroksisom, misalnya pada hati begitu ya, dia akan banyak ditemukan si peroksisom ini. Mitokondria ini dimiliki oleh eukariotik juga. Pada prokaryotik itu tadi dia hanya punya mesosom, bentuk sederhana dari mitokondria. Pada mitokondria ini dia fungsinya sangat vital karena dia menghasilkan energi. Respirasi setidaknya dilakukan secara besar dari tubuh kita lewat kita ambil O2 lewat hidung, dikeluarkan CO2, tapi dalam sel kita juga mengalami yang namanya respirasi seluler. Nah, si respirasi seluler ini terjadinya di dalam mitokondria dengan dibantu berbagai enzim dan juga bahan-bahan ya, tentunya dia akan menghasilkan yang namanya energi. Kemudian plastida, untuk plastida ini hanya sel tumbuhan yang memiliki organel ini terdiri atas membran ganda dan memiliki membran tilakoid ya. Di dalam organ ini dia juga mengandung DNA. Jadi selain di inti, di plastida juga mengandung DNA karena dia fungsinya sebagai penghasil makanan ya, juga penting di sini sehingga dia punya DNA sendiri. Untuk tipenya kita bisa membagi, ada yang kloroplas, dia mengandung klorofil warna hijau, ada yang kromoplas, dia mengandung yang karotenoid, nanti warnanya bisa orange seperti pada wortel begitu ya. Ada leukoplas, tidak berwarna ya, dia lebih ke putih begitu. Oke, lanjut untuk yang vakuola ini besar pada sel tumbuhan ya, bentuknya besar. Untuk pada sel hewan itu punya tapi kecil atau bahkan ada yang tidak ada karena ya sesuai dengan fungsinya. Vakuola ini menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan karena dia punya kompornya, dia punya dapurnya yaitu si plastida, maka dia harus punya penyimpannya, dia harus punya dapurnya vakuola. Untuk hewan kan dia tidak punya kompornya, tidak punya dapurnya, tidak punya plastida, maka dia tidak wajib gitu ya, tidak wajib punya vakuola sebagai penyimpan cadangan makanan ini. Sementara untuk lisosom ini hanya dimiliki oleh hewan. Organel yang tersusun oleh enzim-enzim hidrolitik yang dibungkus oleh selapis membran. Nah, enzim-enzim hidrolitik ini nanti berperan dalam proses pencernaan intraseluler, autofagi ataupun autolisis. Misalnya nih, contohnya pada mencerna zat asing. Misalnya ada bakteri gitu ya, ingin diterna. Nah, itu fungsi dari lisosom. Atau mencerna dirinya sendiri, misalnya pada katak gitu ya. Awalnya kan katak itu berekor, nanti dia berubah jadi katak berkaki. Nah, kemanakah pergi si ekor ini? Kan dimakan sendiri oleh tubuhnya. Nah, ini tugas dari lisosom.
Atau pada manusia ketika kita dalam masa embrio itu tangan kita mempunyai selaput sesuai dengan media tubuh kita waktu dalam kandungan ibu kan bentuknya cair. Kita punya selaput di antara jari-jari kita. Namun ketika lahir menyesuaikan dengan kondisi tubuh hidup kita nanti yang tidak lagi cair ya, sehingga si selaput itu akan hilang. Nah, kemanakah hilangnya? Dimakan sendiri oleh tubuh kita oleh si organ lisosom ini. Kemudian ini untuk tipe ini ya, lisosom ini memakan makanan ya. Ibarat kata ada bakteri tadi atau ada zat asing, nanti bisa dicerna oleh lisosom karena dia punya enzim hidrolitik. Lanjut ke organel berikutnya, ada sentriol. Untuk sentriol ini juga ditemukannya pada sel hewan ya. Dia fungsinya sebagai pembelahan sel. Dia akan terlihat jelas ketika sel itu akan mengalami pembelahan ya, fase mitosis, meiosis. Dia akan nampak terlihat jelas sebagai ini, dia kutub penentu arah sel itu membelah. Oke, untuk organela mungkin sebelum lanjut ke jaringan ya, beberapa organela yang mungkin belum disebutkan tadi, ada mikrofilamen, ada mikrotubulus begitu ya, dimana emang ini mungkin akan jarang dibahas. Untuk mikrofilamen itu merupakan benang-benang protein yang lembut berperan dalam gerakan sel. Sementara mikrotubulus ini merupakan tabung-tabung halus dari protein yang disebut tubulin. Mikrotubulus terkait dalam pembentukan sentriol, silia, dan flagella. Nah, si mikrotubulus juga punya fungsi lain sebagai kerangka sel. Nah, itu tadi berbagai macam organela penyusun sel ya, di mana sel itu bisa menjalankan fungsinya karena tersusun dari berbagai macam organela. Nah, sekarang ini hanya review saja nih tentang jaringan, tapi untuk membahas lebih detailnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Akan ada pertemuan sendiri mengenai jaringan hewan dan akan ada pertemuan sendiri mengenai jaringan tumbuhan. Untuk jaringan tumbuhan dia memiliki dua komponen utama ya sebenarnya dalam jaringannya, yaitu jaringan yang embrional atau meristem ini dan juga jaringan yang dewasa. Untuk jaringan embrional, mengapa dia disebut sebagai embrional? Karena dia masih bentuk dasar ya, dia belum ditentukan nasibnya dia mau jadi jaringan apa, dia masih bisa menjadi jaringan yang lain, maka namanya embrional. Untuk yang jaringan dewasa, dia sudah sesuai dengan fungsinya, dia sudah menjalankan peran yang sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu ada yang penyokong, jaringan dasar, pengangkut, dan juga jaringan pelindung ya, yang nanti juga disebut juga sebagai bejenis. Nah, pada kasih wajangan nanti masih mempunyai pengelompokan lagi ya, tapi nanti kita pelajarinya ketika kita masuk dalam bab jaringan tumbuhan. Kemudian ada jaringan hewan. Kalau jaringan hewan ini ada 4, ada ikat, ada epitel, ada otot, ada saraf ya. Kalau hewan ini kan terlihat dengan jelas perbedaannya antara jaringan ikat seperti apa, otot seperti apa, epitel seperti apa, saraf seperti apa. Nah, nanti kan dalamnya juga masih ada pembagian lebih dalam lagi seperti apa, yang juga akan kita bahas nanti di bab jaringan hewan. Kali ini yang cukup dikenalkan dulu saja bahwa kita tahu ada 2 tipe tadi jaringan tumbuhan, embrional juga dewasa, dan juga 4 tipe jaringan hewan. Ada ikat, epitel, otot, saraf. Kalau ikat nanti ada ikat longgar, ada ikat padat ya, ada epitel, ada otot, ada saraf. Untuk epitel punya banyak tipe nanti ya, ada yang pipi selapis, ada yang pipi berlapis, ada yang kubus selapis. Untuk yang otot punya 3 tipe otot, poros, lurik, sama jantung, dimana masing-masing punya fungsi yang berbeda juga. Untuk saraf kan jelas ya, dia punya bentuk yang sangat khas seperti itu. Nah, pada jaringan ikat ini nanti dia punya pembahasan lebih luas. Ada
ikat, tulang, dan juga adiposa serta darah itu masuk dalam jaringan ikat. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Untuk kali ini cukup sekian dulu tentang pemjelasan sel juga organela. Seperti biasa, nanti jika ada pertanyaan, jika ada yang perlu didiskusikan, dibuka pertanyaan lewat WhatsApp grup yang sudah kita buat, sehingga kita bisa menambah wawasan baik untuk saya maupun kalian. Dari saya kurang lebihnya cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.